Lukas, dua terdakwa penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis pagi ini. Setelah menjalani drama persidangan yang cukup panjang sejak 6 Juni 2023, Mario Dandi dan Shane Lucas akan mendengarkan vonis dari majelis hakim yang dipimpin oleh Alimin Ribut Sujono. Dan Mario Dandi yang dalam fakta persidangan terbukti menyiksa David Ozora pada 20 Februari hingga mengalami diffuse aksonal atau cedera parah pada otak, dituntut hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi sebanyak 120 miliar rupiah. Sementara itu Shane Lucas yang merekam penyiksaan Mario Dandi terhadap korban dituntut 5 tahun penjara dan juga diharuskan membayar restitusi dengan nominal yang sama. Jelang pembacaan vonis yang rencananya dimulai pada pukul 10 pagi, sejumlah karangan bunga dukungan untuk Shane Lucas dan juga David Ozora terpampang di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan vonis terdakwa Mario Dandi, Satrio, dan Shane Lucas terkait kasus penganiayaan Kristalino David Ozora. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, sudah ada koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di sana. Selamat pagi Mahardika, bagaimana persiapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang sidang vonis Mario Dandi? Ya, selamat pagi Maggie. Kurang dari 1 jam lagi, Mario Dandi dan juga Shane Lucas, dua terdakwa kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora, akan duduk di kursi pesakitan di ruang Omar Seno Aji, ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ada di belakang saya. Saat ini persiapannya sudah tampak dilakukan, tadi juga pemeriksaan oleh pihak kepolisian sudah dilakukan, begitu pula juga dengan perangkat persidangan juga tampak sudah merapikan hal-hal yang memang perlu disiapkan untuk pembacaan vonis yang rencananya akan dimulai pada pukul 10 pagi nanti. Tadi saya bertanya kepada Humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai teknis pembacaan vonis ini, apakah siapa yang akan dibacakan terlebih dahulu. Tetapi tampaknya menurut keterangan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal tersebut bergantung kepada keputusan dari majelis hakim yang diketuai oleh Alimin Ribut Sujono dan juga Hakim Anggota 1 Tupanuli Marbun, Anggota 2 Muhammad Ramde. Meskipun informasi awal yang kami terima, pembacaan vonis akan didahului oleh pembacaan vonis terhadap Shane Lucas, kemudian diikuti oleh pembacaan vonis terhadap Mario Dandi. Kalau saya review lagi perjalanan kasus dari penganiayaan berat terhadap David Ozora ini bermula pada tanggal 20 Februari 2023. Pada saat itu Mario Dandi bersama Shane Lucas dan seorang anak perempuan berinisial AG yang saat ini sudah divonis 3,5 tahun penjara menjemput David Ozora di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Jakarta Selatan. Di sana penganiayaan terjadi begitu sadis kalau kita melihat lagi rekaman CCTV-nya, kemudian melihat lagi keterangan-keterangan yang didapatkan oleh pihak kepolisian pada saat itu. Dan pada tanggal 22 Februari atau 2 hari setelahnya, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jakarta Selatan dan butuh waktu 82 hari, Maggie, untuk kepolisian merampungkan berkas perkara dari 3 tersangka ini pada saat itu untuk kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Dan sidang perdana dimulai pada tanggal 6 Juni 2023. Dalam perjalanannya, Mario Dandi dituntut penjara 12 tahun dan juga diharuskan membayar restitusi atau uang ganti rugi sebesar 120 miliar rupiah. Dan sementara itu Shane Lucas dituntut 5 tahun penjara dan juga membayar restitusi 120 miliar rupiah atau nominal yang sama, tetapi jika tidak mampu diharuskan mengganti dengan hukuman penjara 6 bulan. Sementara restitusi yang harusnya dibayarkan oleh Mario Dandi jika tidak mampu dibayar sebesar 120 miliar rupiah tersebut harus diganti dengan hukuman penjara 7 tahun. Menurut jaksa penuntut umum, tidak ada satupun hal yang meringankan Mario Dandi karena tindakan yang ia lakukan dianggap sangat sadis, tidak manusiawi, dan juga mengakibatkan korban cedera otak, amnesia, dan juga dianggap merusak masa depan David Ozora. Sehingga tidak ada satupun hal yang dianggap meringankan untuk Mario Dandi. Sementara untuk Shane Lucas, satu terdakwa lainnya yang dianggap turut serta membantu terlaksananya tindakan penganiayaan berat yang dianggap juga terencana ini, dianggap juga ada hal yang meringankan, yaitu jujur, sopan, dan tidak berbelit selama jalannya persidangan. Menarik untuk mengetahui seperti apa respon dari pihak keluarga David Ozora. Saya kemarin CNN Indonesia mencoba menghubungi tim kuasa hukum dari David Ozora, yaitu Melisa Anggraini, yang menyebutkan bahwa pihak keluarga dari Bapak Jonathan Latumahina atau ayah dari David Ozora ini berharap bahwa kedua
terdakwa ini akan mendapatkan vonis maksimal, terutama Mario Dandi dapat vonis maksimal 12 tahun penjara dan diharuskan juga membayar restitusi 120 miliar rupiah. Mereka juga berharap bahwa nantinya majelis hakim akan membuat adanya daya paksa sebelum mengganti restitusi tersebut dengan hukuman penjara pengganti, yaitu 7 tahun penjara bagi Mario Dandi dan juga 6 bulan penjara bagi Shane Lucas. Dan sementara itu terkait dengan restitusi, pada pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari Mario Dandi 22 Agustus lalu, ia menyebutkan dirinya akan bersedia membayar semampunya karena dirinya menganggap bahwa dirinya tidak memiliki penghasilan dan juga tidak memiliki kemampuan dalam kondisinya saat ini. Meskipun kita tahu bahwa keluarga dari Mario Dandi ini dari kasus ini juga terbuka gaya hidup mewahnya dan juga jumlah harta kekayaan dari ayah Mario Dandi yang saat ini juga sudah menjadi tersangka di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, memiliki harta kekayaan 56,7 miliar rupiah berdasarkan LHKPN di tahun 2022. Kalau tadi Anda melihat sekilas di belakang saya tampak ada beberapa pengunjung sidang berpakaian kaos berwarna putih ini hadir bertuliskan Stay Strong. Tampaknya ini adalah dukungan untuk terdakwa Shane Lucas, yang mana kita juga tahu bahwa di depan halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga terpampang sejumlah karangan bunga yang berisi pesan untuk menguatkan Shane Lucas dalam pembacaan vonis yang sekali lagi rencananya akan dimulai pada pukul 10 pagi ini. Kita sama-sama akan mendengarkan seperti apa vonis yang akan dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Alimin Ribut Sujono, yang juga kita tahu bahwa hakim tersebut memiliki track record yang cukup mentereng. Ia juga terlibat dalam pembacaan vonis atau selama persidangan di kasus Verdi Sambo sebagai hakim anggota yang akhirnya menjatuhkan vonis mati. Dan kita juga akan menunggu seperti apa vonis yang nantinya akan dijatuhkan terhadap kasus penganiayaan berat terencana yang mencuri perhatian publik sejak bulan Februari lalu ini. Maggie, kembali ke Anda. Baik, kami akan terus memantau perkembangan sidang vonis Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Terima kasih Mardika Utama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.